Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini pembahasan kita tentang jual beli. Ibu sudah siapkan PowerPoint-nya di e-learning. Sekarang Ibu akan menjelaskan masalah jual beli. Kalau yang lalu kita sudah belajar sama-sama tentang kepemilikan. Di kepemilikan itu ialah jikalau seseorang memiliki satu barang, maka barang itu dan barang itu bukan hasil dari peminjaman atau pegadaian, tapi barang itu adalah milik dia sepenuhnya. Dia membeli, maka ketika dia setelah membeli, maka barang itu adalah milik dia seutuhnya. Barang itu boleh dipindah alihkan atau diberikan atau dikasihkan kepada orang lain, itu boleh. Sekarang jual beli, pengertian dasar hukum jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik. Jadi ketika kita memiliki satu barang, kemudian barang itu kita alihkan ke pemilikannya dengan cara menukar barang dengan harta atau dengan uang yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu, maka dibolehkan. Maka secara otomatis barang itu sudah berpindah dari si pemilik pertama ke si pemilik berikutnya. Dalilnya Allah membolehkan jual beli, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa itu riba? Nanti di pembahasan selanjutnya Ibu akan terangkan. Namun kita sekarang fokus ke pembahasan tentang jual beli. Jadi jual beli itu suatu transaksi tukar menukar barang. Jikalau saya memiliki sebuah buku, kemudian saya berikan buku itu kepada si A dan si A memberikan saya uang, maka buku saya itu sudah menjadi hak milik si A. Sudah berpindah hak miliknya menjadi milik si A karena saya sudah menerima uangnya dan si A sudah menerima barangnya. Berikutnya syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama harus ada penjual. Kalau dalam jual beli tidak ada penjualnya, maka itu tidak dinamakan jual beli. Ya, penjualnya itu harus apa syaratnya? Penjualnya itu harusnya balik, berakal, Islam, sehat, ya, atas kemauan sendiri dan dalam keadaan si penjual itu tidak terpaksa atau bukan pemboros, ya. Jadi syarat mutlak si penjual ataupun pembeli adalah berakal sehat atau tidak bodoh atau sudah balik, ya, atas kemauan berakal sehat, tidak bodoh atau tidak idiot, maka akad jual belinya sah. Kemudian atas kemauan sendiri, kemudian sudah dewasa atau balik, kemudian keadaan penjual atau pembeli itu bukan orang pemboros. Kalau orang pemboros, maka keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawabnya walinya. Jadi kalau orang boros itu tidak bisa memanfaatkan hartanya sendiri, harus ada wali yang bertanggung jawab atas hartanya. Jadi harus berakal sehat, bukan orang gila atau bukan orang bodoh, ya, atau orang idiot, itu tidak boleh melaksanakan transaksi jual beli. Jadi penjual dan pembeli harus akal sehat. Kemudian atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan. Kemudian dewasa atau balik. Kemudian yang tadi bukan pemboros. Itu syarat penjual dan syarat pembeli. Karena di dalam rukunnya harus ada penjual, harus ada pembeli. Ya, kalau tidak ada kedua-duanya, maka tidak jadi jual beli atau tidak dinamakan jual beli, ya. Kemudian harus ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Barang atau harta yang diperjualbelikan ada syaratnya. Yang pertama, syarat barang atau harta yang diperjualbelikan adalah barang itu harus suci, bukan barang najis. Kalau memperjualbelikan kotoran, memperjualbelikan air seni, ya, itu tidak boleh, ya. Kecuali kalau kotoran itu sudah diolah menjadi pupuk, itu beda halnya karena bukan kotorannya yang dia jual, tetapi sudah beralih menjadi pupuk. Kemudian barang itu bermanfaat, ada manfaatnya yang tadi saya bilang. Kalau kotoran itu kemudian diolah menjadi pupuk, maka ada manfaatnya. Kemudian barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah diwakilkan untuk menjualnya. Harus punya kita sendiri, bukan milik orang lain atau milik pinjam atau gadai, itu nggak boleh dijual. Atau
milik ayah kita atau ibu kita, tapi ayah dan ibu kita sudah mengalihkan, mewakilkan kepada kita untuk menjualnya. Jadi kalau orang tuanya tidak mengalihkan atau si pemiliknya belum mengalihkan, kita tidak berhak untuk menjualnya. Kemudian barang itu dapat diserah terimakan kepada pemiliknya. Nah, ini yang sering ditanyakan. Barang itu dapat diserah terimakan ke pemiliknya. Kalau jual belinya barangnya tidak ada di tangan kita, ya, atau barangnya tidak ada wujudnya. Kalau jual beli saham itu ada surat sahamnya, tetapi kalau jual beli sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat diserah terimakan barangnya, maka tidak boleh jual belinya tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadar ini yang mutlak. Tidak boleh beli atau jual barang yang goror, yang nggak jelas jenisnya, nggak jelas ukurannya, nggak jelas sifatnya, atau kadarnya nggak jelas. Maka tidak boleh jual beli yang seperti ini. Ikan berada di tambak itu tidak boleh dijual sebelum dia diangkat dari tambaknya, kecuali diangkat dari tambaknya. Kalau dia menjual ikan yang berada di tambak dengan hitungan yang tidak pasti, kemudian berapa gram ikan yang ada, berapa kilogram ikan yang ada di tambak, hitungannya tidak pasti, kemudian ikan apa tidak pasti, maka tidak boleh dijual belikan, ya. Itu tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi, ya. Kemudian syarat jual beli yang tadi, barangnya harus suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan kepemilikannya, milik sendiri atau milik orang yang diwakilkan, barang itu dapat diketahui jenis dan ukurannya. Ini maksudnya syarat barang, ya, syarat barang yang dijual belikan. Kemudian syarat penjual dan pembeli berakal sehat yang tadi saya sudah katakan, tidak bodoh atas kemauan sendiri, sudah dewasa, balik keadaan penjual pembeli bukan orang pemboros terhadap harta. Jual beli yang terlarang, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain, itu nggak boleh, nak, ya. Kalau kita sedang tawar menawar, terus datang orang lain, tahu-tahu orang lain itu tidak, tanpa tawar menawar langsung membeli barang tersebut, itu tidak boleh, ya. Kalaupun sedang ditawar, orang lain itu menawar, itu juga tidak boleh kalau barang yang sama, kecuali barangnya berbeda, ya. Kemudian jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat sangat membutuhkan, itu nggak boleh banget, ya. Itu terlarang, tidak sah. Kemudian jual beli alat maksiat, wah itu lebih lagi nggak boleh. Cara jual beli dengan cara menipu, ini banyak. Bilangnya buahnya ada 2 kilo, 3 kilo, nggak taunya ketika dikeluarkan dari peti jumlah buahnya nggak 2 kilo, yang banyak hanya daun-daunnya saja. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh jual beli cara menipu, ya. Ataupun bilang barangnya asli, branded, dijual dengan harga mahal, nggak taunya barangnya second, itu juga nggak boleh, ya. Pokoknya ada unsur penipuan di dalamnya, tidak boleh. Karena jual beli di dalam Islam harus ada antarodin. Antarodin itu saling ridho satu sama lain. Tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Yang kelima, tidak mengandung riba. Kalau mengandung riba maka tidak boleh. Tadi ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang berikutnya menjual anak ternak yang masih dalam kandungan. Ini nggak boleh. Ya tadi karena barangnya tidak jelas, ya. Tidak jelas kadarnya, tidak jelas sifatnya, jenisnya, kan kita tidak tahu. Apakah nanti barangnya keluar hidup, ternaknya keluar hidup atau tidak, karena masih ada di dalam kandungan. Sama dengan hal menjual buah-buahan yang tidak nyata, yang buah-buahan yang masih berbentuk bunga, buah-buahan yang masih berada di pohonnya, itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah buah itu nanti bakalan masak atau nanti buah itu akan busuk, ya. Kita tidak tahu yang seperti itu. Sudah, berikutnya kita lihat, jadi ada jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, jual belinya sah yang tadi saya jelaskan, tapi dilarang, ya. Jual beli harga di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar itu sah, tapi jual belinya terlarang, tidak diperkenankan. Ada yang jual belinya terlarang juga tidak sah, yaitu jual sperma binatang,
jual anak ternak yang masih dalam kandungan, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, menjual buah-buah nyata ini terlarang, benar-benar tidak boleh dan tidak sah, ya. Itu. Oke.